Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solihah yang dirahmati Allah. Apa kabar hari ini? Bahagiakah kita hari ini? Apa standar bahagia kita? Apa standar bahagia setiap orang? Ya, pastinya standar bahagia setiap orang itu berbeda. Nah, ada hal yang bisa membuat kita tidak bisa bahagia. Apa itu? Salah satunya adalah ketika kita berusaha membanding-bandingkan kebahagiaan kita dan apa yang kita miliki dengan orang lain. Nah, terlebih ya pada hari ini sosial media ya, teknologi semakin canggih, kita bisa mendapati atau kita bisa mendengar, membaca, menonton ya informasi-informasi beragam baik dalam maupun luar negeri. Kita mendapati orang-orang yang dengan kehidupan lifestyle-nya sangat wow ya, sangat luar biasa ya, baik itu dari kalangan para influencer, para selebritis, para artis ya, para pengusaha ya, sehingga kemudian kita merasa wow enak banget ya jadi mereka gitu ya, sudah punya suami tampan, kaya, tajir melintir, 7 turunan, 7 tanjakan gitu ya, sampai kemudian kita merasa ya pengen banget seperti mereka ya. Kita melihat orang lain dengan kehidupan mereka, dengan ritme kehidupan mereka, kita merasa bahwa enak banget ya jadi berada di posisi mereka. Kita selalu mengukur ya, kita selalu mengukur standar kebahagiaan itu dengan ukuran orang lain, dengan standar orang lain. Nah, sehingga kemudian yang ada justru ketika kita melihat apa yang ada pada diri kita, yang muncul adalah rasa tidak bersyukur. Ya. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, salah satu hal yang membuat kita tidak bahagia adalah kita membanding-bandingkan apa yang ada di dalam hidup kita dengan apa yang ada dalam kehidupan orang lain. Kalau sudah seperti itu ya, maka jatuhnya adalah kita menjadi pribadi yang tidak bersyukur. Enak banget ya gitu. Misalnya kita naik motor nih, enak banget ya punya mobil kayak mereka gitu ya. Enak banget ya punya pekerjaan seperti mereka mentereng gitu ya. Mereka enak banget ya seperti mereka punya rumah yang besar, yang luas, punya banyak pembantu dan lain sebagainya. Kita selalu membanding-bandingkan itu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa saat kita membanding-bandingkan kebahagiaan versi kita dan memahatnya pada kebahagiaan kehidupan orang lain, yang terjadi adalah kita merasa bahwa kita nggak punya apa-apa. Kita merasa bahwa kita berada di level bawah dan akhirnya kita tidak bersyukur. Yang ada kita mengeluh. Ya. Sahabat solihah yang dirahmati Allah ya. Pada saat kita membanding-bandingkan kebahagiaan kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, justru pada saat itu kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Karena saat itu kita akan berada pada titik sakit hati, ya Allah, kok gini banget hidup saya. Kita mengeluh ya. Jadi kalau kita itu sudah mengeluarkan kata keluhan, maka akan ada perasaan ya, kondisi hati kita berada pada kondisi yang nggak baik-baik saja. Hati kita akan merasa bahwa kita tuh kita tuh nggak selevel ya, nggak seberapa dengan apa yang mereka miliki. Nah, sahabat solihah, kalau sudah seperti ini ya, maka otomatis kita nggak bakalan bahagia. Ya, padahal kita tidak pernah tahu ya, yang segala seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa setiap orang ketika men-share ya atau mempublish apa yang sedang mereka lakukan ya, itu semata-mata yang akan ditampilkan adalah segala sesuatu yang baik, yang enak dilihat orang ya. Kita pun seperti itu ya, ketika kita selfie, ketika kita foto, kita pasti akan memilih mana gambar yang paling baik, paling layak, senyum paling oke, background paling baik yang untuk kita tampilkan. Semua yang jelek-jelek kita simpan untuk apa? Untuk konsumsi pribadi. Sama ya. Sama dengan hal yang demikian, kita nggak pernah tahu ya. Jadi orang ketika kita nggak tahu gitu ya, orang yang sedang mempublish gitu ya, kita melihat orang yang upload gaji misalnya, atau dia men-share pendapatan dia bulan ini, kita merasa ya Allah, pendapatan dia berapa digit di bawah dengan pendapatan kita, atau di bawah dengan hasil kerja kita yang hanya misalnya ibu rumah tangga gitu ya, kita merasa minder, down. Enak banget ya megang duit segitu banyak gitu ya, pengen belanja apa nggak perlu lihat harga, nggak perlu lihat label lagi gitu ya. Kita merasa seperti itu, padahal kita nggak pernah tahu dia harus menggadaikan waktu tidurnya dia hanya untuk bekerja. Dia harus harus rela ya
berkurang jatah waktunya dia tidur, berkurang waktu dia bersama keluarga, ya berkurang waktu dia berkumpul bersama keluarga, berkurang waktu dia untuk bisa me time gitu. Kita nggak pernah tahu itu, gitu ya. Kita nggak pernah merasakan itu. Ya. Jadi ada orang yang rumahnya besar, pekerjaannya bagus, gajinya oke, ya. Tapi mereka kesepian di rumah, gitu. Kenapa? Karena semua orang di rumah pada keluar nyari duit gitu, dan rumah besar itu hanya kosong gitu ya. Rumah besar itu hanya ditempati ketika mereka pulang kembali dalam beberapa jam, sekejap saja, dan kemudian untuk pergi kembali. Ya. Bandingkan dengan orang yang gajinya nggak seberapa, pekerjaannya mungkin part time, tapi dia punya banyak waktu untuk keluarganya, dia punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah istrinya, dia punya waktu untuk bisa menanyakan kabar anaknya hari ini bagaimana, dia punya waktu untuk membantu anaknya mengerjakan PR, dia punya waktu untuk memurojaah hafalan anak-anaknya. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, kita tidak perlu mengukur ya, kesuksesan seseorang, keberhasilan orang lain dengan apa yang ada pada kita. Berbeda halnya ya sahabat solihah, berbeda halnya ketika kita merasa terinspirasi, termotivasi dengan seseorang. Misalnya kita melihat, wah keren banget sih A gitu ya, dia bisa jadi seorang tokoh yang hebat gitu ya, dia bisa jadi pengusaha padahal dulu dengan kehidupan yang sangat memprihatinkan gitu, tapi dengan batu loncatan yang sangat besar, dia punya usaha, dia punya ikhtiar, akhirnya dia sukses gitu. Kita boleh terinspirasi dengan itu, kita belajar dari cara dia gitu ya, kita merasa bahwa kayaknya saya insya Allah bisa dengan tekad yang kuat, dan bersama Allah saya bisa gitu. Beda antara terinspirasi, termotivasi dengan terobsesi gitu ya, dengan kita kemudian berusaha untuk menyamakan level kita atau berusaha untuk apa ya, membanding-bandingkan. Ini enggak seperti itu gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, salah satu cara untuk membuat kita tidak bahagia adalah bandingkanlah hidup kita dengan orang lain gitu ya. Jadi ketika kita merasa bahwa enak ya jadi orang kaya, kayak mereka gitu ya, duit tinggal gesek gitu, beli apa-apa tinggal gesek gitu ya. Mau apa-apa tinggal minta, mau ini itu serba ada gitu ya. Padahal kita harus ingat bagaimana Rasulullah SAW ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya kaya itu tidak terletak dari banyaknya harta, tapi gina ya, kaya yang sebenarnya itu adalah ketika hatinya merasa cukup, kecukupan hati ya. Jadi ketika kemudian banyak nih duit gitu ya, berapa banyak orang yang banyak uangnya gitu, tapi mereka gelisah setiap waktunya, gelisah setiap harinya ya. Berapa banyak orang yang miskin secara harta tapi bahagia hidupnya, tapi saya yakin masih banyak juga orang yang banyak hartanya tapi mereka dermawan, tentram hidup mereka gitu ya. Hanya saja kemudian kita tidak boleh menstandarkan kekayaan sekedar pada materi semata, dan kemudian kita merasa terobsesi dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk menjadi seperti itu, dan kemudian kita mengatakan gini, saya tuh bahagia banget kalau saya jadi kaya. Nah ini yang salah gitu ya, ini yang keliru. Sahabat solihah dirahmati Allah, seperti yang saya katakan tadi, bahagiakah kita hari ini? Jangan sampai kemudian kita membanding-bandingkan kebahagiaan kita ya, standar bahagia kita dengan orang lain. Ya bagi orang lain ketika mereka sudah bisa berkumpul, bercengkrama bersama keluarga, melihat anaknya tertawa dan menemani pertumbuhan mereka, itu sudah membahagiakan gitu ya. Betul gitu ya, kadang orang bilang hati senang walaupun gak punya uang itu bohong gitu ya. Ya gitu ya, memang uang bukan segala-galanya gitu ya, uang memang bukan segala-galanya, tapi pada kondisi hari ini memang segalanya harus dibeli dengan uang. Tapi jangan sampai kemudian ketika kita harus mencari cuan, kita lupa ya, kita lupa sampai kemudian kita lupa bahwa kita pun harus memiliki namanya sifat qanaah. Kita merasa cukup, kita mencukupkan hati kita ya. Jangan sampai kemudian yang tadi ya, kita ketika berusaha membanding-bandingkan, akhirnya yang terjadi adalah kita jadi pribadi yang tidak bersyukur. Ya. Ketika kita merasa lelah, letih dengan kehidupan kita hari ini, boleh jadi gitu ya, kehidupan kita hari ini adalah sesuatu yang diinginkan, didambakan oleh orang lain. Ya, kita yang masih bisa bangun kapan aja terserah, tidur kapan aja terserah gitu ya, itu dirindukan oleh orang-orang yang sudah terdrive gitu ya, ininya ya. Dia harus bangun jam sekian, karena kalau terserah dia malah dia akan terlambat. Dia pulang harus jam sekian, dia harus menyelesaikan deadline dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, yang kedua ya, selanjutnya apa yang membuat kita bisa saja tidak bahagia ya adalah karena kita nggak taat. Ya, karena kita nggak taat. Ya. Kita sering mengatakan bahwa jangan lupa bahagia. Ya. Tapi satu hal, ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa taat
Karena ketaatan akan membawa pada kebahagiaan. Nah, sahabat solihah yang dirahmati Allah, ya, taat bahagia, maksiat sengsara, ini fix, ya, gak ada tawar menawar lagi. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah ini akan melahirkan ketentraman, ya. Jadi kapan, ya, ketika kemudian orang berpikir atau merasa kapan kita tahu bahwa ini adalah perkara dosa, kapan kita tahu ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita merasa takut melakukan perbuatan ini, gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh, gitu ya, orang ketika melakukan maksiat pasti pasti nervous, pasti deg-degan. Aduh, jangan sampai ini ketahuan si ini, jangan sampai ketahuan si ini, gitu ya. Jadi kalau kita sudah deg-degan, gitu ya, kalau kita merasa was-was, ya, kalau kita sudah merasa was-was, maka bisa jadi apa yang sedang kita lakukan adalah aktivitas dosa. Nah, sahabat solihah yang dirahmati Allah, jika kita ingin bahagia, pastikan kita berusaha untuk taat, ya, berusaha. Kenapa? Karena ketaatan ini harus diupayakan, ya, harus diupayakan. Tidak, jadi kita lahir dari orang tua yang muslim, nggak secara otomatis kita juga adalah pribadi yang muslim. Boleh jadi kita muslim secara agama, gitu ya, secara KTP, secara turunan, gitu, kita udah muslim, gitu. Tapi ketaatan itu harus dibentuk, harus diciptakan, harus maksudnya harus diupayakan, harus dipaksa ada dalam diri kita. Kita harus memaksa diri kita. Misalnya contoh, kita tuh gak punya uang, gitu, apa-apa hari ini tuh mahal, beras mahal, gaji suami gak naik-naik, gitu ya, gak bisa ngapa-ngapain. Terus orang mikir gini, kita tuh kalau nggak ngambil riba gak bakalan punya rumah, kalau nggak ngambil leasing nggak bakalan punya mobil, nggak bakalan punya motor, gitu. Ini pemikiran yang keliru, ini pemikiran yang kemudian mengesampingkan Allah, ya. Jadi kita bisa kok hidup tanpa keluar dari syariat Allah, kita bisa kok hidup tanpa membuat Allah murka, gitu ya. Jadi ketika kemudian kita hanya bisa hidup, hanya punya motor misalnya, gak perlu memaksakan untuk punya mobil tapi dengan cara riba, gak perlu memaksakan untuk punya sesuatu tapi dengan cara yang jalurnya melenceng. Kenapa? Karena segala sesuatunya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, apapun itu. Seluruh anggota tubuh kita, waktu, energi, harta, dari mana kita dapatkan, untuk apa kita keluarkan, akan Allah tanya. Sehingga yang kita cari bukan sekedar ketenangan sementara, tapi yang kita cari adalah ketenangan, ketentraman yang akan membuat kita betul-betul layak kelak nanti berdiri di hadapan Allah dalam keadaan yang terbaik. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, bahagia, semua orang pengen bahagia, nggak ada orang pengen sengsara, ya. Jadi standar bahagiamu apa? Pastikan bahwa kau bersyukur hari ini. Pastikan bahwa kita sudah mensyukuri apa yang Allah berikan kita hari ini. Ya Allah, saya letih sekali mengurusi anak-anak saya capek hari ini, nyuci, ngepel, beresin rumah dan lain sebagainya, ya. Kita capek mengurusi anak-anak kita, ingat bahwa ada orang yang begitu panjang sujudnya meminta kepada Allah agar diberikan anak dan keturunan, maka Allah berikan itu kepada kita, nikmati itu, ya. Jadikanlah itu sebagai ladang pahala, jadikanlah itu sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hari ini, jangan pernah membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Di sistem kapitalis hari ini memang yang dimunculkan adalah segala sesuatu yang membuat kita merasa harus mengejar duit, mengejar uang, mengejar, dan itu menjadi fokus utama, ya, hingga kita lupa bahwa tujuan utama kita hidup di dunia adalah mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, kita bahagia, insya Allah. Sahabat soleh yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini menjadi pengingat buat saya pribadi. Allah memudahkan kita menjadi pribadi yang mudah untuk taat kepada Allah, menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi hamba yang bersabar. Diberi kenikmatan kita bersyukur, diberi ujian kita bersabar. Kita yakin bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Selalu berpikir positif kepada Allah, karena tiada satupun yang paling baik terhadap kita kecuali Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kebaikan. Allah maha baik dan pasti selalu baik. Semoga Allah ridho, semoga Allah bahagiakan kita, kumpulkan kita bersama orang-orang solih dan solihah di surganya Allah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.